pelajarannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana semuanya sehat? Alhamdulillah. Harus semangat lagi hari pertama masuk sekolah ya. Harus semangat. Sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah lebih baiknya jika kita mulai pembelajaran ini dengan berdoa terlebih dahulu supaya selama kegiatan kita belajar diberikan kelancaran dan keberkahan dari Allah. Silakan untuk minta KM-nya untuk memimpin. Belum belajar sebagai pembelajaran kita. Ya, selesai. Alhamdulillah, terima kasih KM sudah mengirim doa. Sebelum kita mulai pembelajaran, Ibu akan cek dulu kehadirannya ya. Ibu akan absen. Nomor absen yang pertama ada hadir. Adrian, hadir. Mana Adrian? Kemudian Ahmad Rijal. Kemudian Aini. Akmal sakit. Bakti. Dede Setiawan, Desi Nurmanila, Fajar, mana Fajar? Ya. Maman, kemudian Raditya, Rifa, Syifa, dan Talentino hadir. Baik, untuk pembelajaran kali ini kita akan belajar topik yang agak berbeda dari biasanya. Kalau misalkan sehari-hari Ibu mengajar kimia, sekarang Ibu selipkan tema yang berbeda ya. Tema yang mungkin kalian tidak asing sebetulnya, tapi jarang sekali kita masukkan dalam sebuah pertemuan di kelas gitu ya. Nah, ini adalah tema yang akan dibawakan sekarang adalah tema mengenai wawasan kebinekaan global. Nah, apa wawasan kebinekaan global itu? Wawasan kebinekaan global itu adalah bagaimana kita bisa, salah satunya adalah bagaimana kita bisa menghargai perbedaan dalam bersosialisasi, dalam berhubungan satu dengan yang lainnya. Nah, untuk memulai itu semua, kita yang paling utama adalah satu, berdamai dengan diri sendiri dulu. Kita harus menerima diri sendiri dulu, baru kita bisa gimana caranya berinteraksi dengan orang lain, gitu ya. Nah, jadi topik ini Ibu akan angkat sekarang, bisa dilihat. Nah, topik 3, apa tuh bisa dibaca sama-sama? Apa topiknya? Berdamai dengan diri. Iya. Damai mulai dari diri. Nanti ini isinya tentang apa? Kita akan sama-sama belajar. Isinya tentang bagaimana penerimaan kita terhadap diri kita sendiri, gitu ya. Baik, sudah siap kita mulai ya pembelajarannya. Nah, ini adalah capaian pembelajaran yang akan kalian dapatkan. Yang pertama adalah kalian nanti setelah pembelajaran akan memahami apa itu konsep tentang ragam identitas diri. Itu ragam identitas diri, berarti identitas diri itu lebih dari satu ya. Kita memiliki identitas yang lebih dari satu ya. Kemudian yang kedua, kalian akan mampu memberikan gimana sih contoh sikap welas asing pada diri sendiri. Nah, untuk welas asing, welas asing itu adalah sikap pada diri sendiri. Sikap menerima diri sendiri, menghargai diri sendiri ya. Nanti kita akan kita akan tunjukkan seperti apa sih sikap welas asing pada diri sendiri. Coba sebelum kita mulai dulu dari pertanyaan pemantik dulu ya. Ibu mau tanya hal-hal berikut ini sama kalian. Jawab dengan jujur, sejujur-jujurnya ya. Yang pertama, pernahkah kalian merasa malu, tidak percaya diri terhadap identitas diri kalian, sehingga kalian perlu menyembunyikan identitas tersebut agar tidak diketahui orang lain? Pernah nggak punya perasaan kayak gitu? Pernah punya perasaan kayak gitu. Jadi dia merasa diri itu tidak pede gitu ya. Ada identitas yang sama kita semakin disembunyikan. Nah, seperti itu pernah?
sorry kalau pernah ya. Ibu tanya lagi yang kedua, mengapa muncul perasaan tersebut? Angkat tangannya. Ayo Ziza, apa? Mengapa perasaan tersebut muncul? Insecure mungkin ya, insecure itu apa sih? Insecure itu apa? Insecure itu aman, kalau insecure itu tidak merasa aman itu terhadap diri sendiri ya. Kemudian mengapa identitas tersebut perlu disembunyikan? Seperti apa sih kenapa? Karena apa identitas apa sih yang perlu kalian sembunyikan? Apakah status sosial, keluarga mungkin, atau bagaimana, atau belakang apa yang kalian sembunyikan? Itu pertanyaan kedua. Kemudian yang ketiga, apakah kalian pernah merasa percaya diri menampilkan diri kalian seutuhnya tanpa ada yang disembunyikan? Pernah? Pada orang tertentu mungkin? Ya. Pada orang tertentu, apa semua orang kalian pede aja apapun latar belakang kita, ya saya mau begini apa adanya, seperti itu. Semua orang hanya pada lingkungan-lingkungan yang kalian merasa nyaman. Teman terdekat mungkin seperti itu. Hanya semua lingkungan, hanya pada orang terdekat, hanya pada keluarga saja yang memahami yang kita merasa nyaman dengan sebetulnya kita seperti apa itu. Ya, mungkin hanya ada beberapa orang yang mungkin introvert. Kalau introvert itu yang hanya pada orang yang nyaman saja dia mau menunjukkan ya aslinya seperti apa, yang aslinya kita seperti apa. Tapi pada kebanyakan orang mungkin gak nyaman, jadi dia hanya observer atau melihat lingkungannya seperti apa tanpa dia menunjukkan sebetulnya jati dirinya sebagaimana gitu ya. Nah, ada orang yang beda-beda seperti itu ya. Nah, ini kita akan bahas sama-sama pertanyaan-pertanyaan ini. Kita akan gali di sini di pembelajaran kita. Nah, sekarang untuk yang pertama dulu, kita akan belajar mengenai ragam identitas ya. Kita akan belajar mengenai ragam identitas. Identitas itu tidak hanya satu. Ibu minta kalian coba ke depan perwakilannya, mau 5 orang atau 6 orang pria, 6 orang wanita bisa ke depan. Silakan 6 orang wanita atau 6 orang pria. Silakan. Di sini nggak pada cuma kita main ini aja, main game saja. Ke depan, ke belakang, ada apa? Kelompok, main kelompok, sama main ke depan dulu. Nah, boleh 6 orang atau kurang lebih 10 orang aja, 10 orang perempuan, 10 orang laki-laki. So, laki-laki semuanya aja, berapa orang semua ini silakan ke depan. Nanti kita belajar bisa duduk ya, mau dipisah silakan. Ya, 1, 2, 3, 4, banyak yang laki-lakinya. Silakan. Laki-lakinya mana? Ayo, coba. Berapa orang lagi? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 3 orang lagi. Ke depan. Coba, ayo ke depan. Boleh kita tolong ke depan. Coba Dika, Adrian. Satu orang lagi ya? Satu orang lagi, silakan. Coba kita akan sama-sama main games. Dilihat pertanyaannya di layar. Bayar ya? Pertanyaan pertama, apakah ada laki-laki atau perempuan? Laki-laki, nanti kalian tidak ya. Kalau misalkan laki-laki di sebelah kiri, di sebelah kanan, perempuan di sebelah kiri. Berarti ini sudah mengelompokkan berdasarkan apa? Gender, betul. Ini sudah berkelompok berdasarkan gender. Bebas. Sekarang lanjut lagi. Ini identitas kalian yang pertama. Identitasnya sebagai perempuan, identitasnya sebagai laki-laki. Pertanyaan kedua, coba. Kalian itu di mana? Uber diadu atau tidak? Kalau uber diadu di sebelah sini, kalau yang di sebelah sini. Silakan tidak kalau yang tidak sesuai juga. Yang diaduk ya, yang diaduk yang tidak. Silakan yang mana? Ya, coba bukti yang diaduk ya. Berapa orang nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yang ini? Ya, tidak diaduk. Baik. Pertanyaan yang kedua. Sekarang
Waduh, kalau ini sudah terlihat jelas ya, penggunaan neraka adalah bagaimana? Ayo, kucing-kucing neraka ya. Yang ini, jadi sekarang sudah sama kayak tadi ya, gender ya. Lanjut lagi, kalian suka yang mana? Hangout bareng temen atau dengerin musik sendiri di kamar? Yang ketiga, nah ini Pak, lebih senang kumpul-kumpul pasangan yang lengkap itu dari mana sih? Ya Pak, kita pasangan itu tim kayu gitu. Kalau ini dia mager, dia sendiri saya di rumah. Dengerin musik, mungkin ini introvert, ini extrovert ya, mungkin. Lanjut lagi, pertanyaan terakhir, lebih suka genre musik mana? Yang sebelah kanan ini yang pop, yang ini dangdut, yang apa? Dangdut is the dangdut is the my country katanya ya. Nah, ini. Ya, terima kasih buat kalian nanti selanjutnya kita akan dulu buat kita akan bahas ya. Dari pertanyaan yang tadi, Ibu mau nanya, apakah kalian selalu ada pada satu sisi identitas yang sama pada semua putaran permainan atau berubah? Berubah ya? Ada nggak yang diem aja di sana? Ada nggak? Tidak ada. Berubah sesuai dengan pertanyaan-pertanyaan tadi ya. Kemudian yang kedua, apakah kalian bertemu dengan seseorang pada satu identitas di putaran yang sama, putaran pertama sama, tapi putaran yang kedua beda? Ada yang seperti itu? Misalkan di sini kita ketemu sama Dede, misalkan di pertanyaan yang pertama, tapi yang di kedua beda sama Dede, misalkan seperti itu. Ada? Ada. Kemudian, kenapa ya ini bisa terjadi? Karena beda kesukaan, beda pendapat, termasuk beda selera dan juga berarti menunjukkan beda identitas. Ya, lanjut lagi. Dari semua identitas tadi, mana yang menurut kalian paling penting dan berharga buat kalian? Coba urutkan dari 1 sampai 5. Pertanyaan yang mana yang dari mulai yang penting sampai kurang penting atau tidak penting menurut kalian? Ini yang mana? Yang menurut kalian paling penting yang mana? Makanan kesukaan, bubur atau tidak? Sama lagi? Tiara, yang Tiara, Lesti, seperti itu. Jadi kemudian di sini, nah coba ya kita akan putarkan. Ternyata kita punya banyak identitas yang bukan hanya satu. Mulai dari identitas gender, kemudian makanan kesukaan, musik favorit, tontonan favorit, satu lagi apa? Terus hobi atau kalian pembawaan ini kalian ya, talent kalian ini. Sekarang kita sama-sama tonton video berikut. Kenapa ya bisa terjadi seperti itu? Kenapa kita punya banyak identitas? Nah, kita bisa sama-sama ketemu. Ini kak, bukan dia, kamu yang beda dengan dia, atau agak latin dan kedua yang beda dengan orang lain. Semua dia kita. Kamu beda dengan kamu, bertemu orang-orang dengan identitas berbeda. Kadang kamu penasaran dibandingkan satu sama lain. Lalu mengelompokkan orang. Bagaimana kamu akan melakukannya? Kamu lihat ini semua kandungan kemana-mana. Rupanya Amerika sejak SMA. Kamu itu tidak mengelompokkan teman-teman berdasarkan asal apa?
ada juga yang gak punya teman sekolah. Mereka itu dengan mudah sekali. Kamu lalu melakukan teman berdasarkan kelompok asal daerah atau lalu kita lagi dengan identitas suku, agama, warna kulit, dan bertambah dapat pilihan sendiri atau pilihan orang lain hingga kita punya banyak identitas. Soal mulai paling penting, beda-beda dari orang. Ada saja melanggar identitasnya hingga merasa berhak berdamai yang lain. Ada juga yang terlalu minder sampai akhirnya mengira identitasnya secara beda identitas itu wajar. Namun mungkin kita perlu cara pandang yang benar soal identitas. Coba lihat mungkin identitas satu identitas tapi sama dalam identitas lain. Bahkan ketika mengelompokkan orang, kita sebenarnya mencari kesamaan identitas. Akhirnya kita memahami bahwa beda itu hak asasi. Namun kita juga akan temukan semua orang punya satu identitas yang sama. Insan Tuhan. Nah, dari video tadi apa yang kalian tangkap? Itu cerita tentang apa? Ya ada katanya kebetulan orang-orang yang berada di sebuah fakultas ya, ada yang mengumpul berdasarkan SMA-nya yang sama, SMK-nya sama ya, kemudian berdasarkan apa daerah ya. Jadi orang Garut, nah sama kuliah juga gitu, ada yang namanya Garut sih dulu ya, Garut. Jadi kumpul orang Garut, komunitas Garut. Ada yang orang Jawa kumpul ada komunitasnya, dan memang itu ada ya maksudnya ada komunitas ini jadi secara formalnya komunitas Jawa, komunitas tidak apa-apa. Tapi ketika bergaul kita tidak boleh memandang seperti itu ya, hanya dengan orang Garut saja, hanya dengan yang sama saja gitu, jadi tidak seperti itu. Nah tadi juga dimunculkan kita tidak boleh merasa minder berlebihan dengan latar belakang kita, atau juga merasa unggul atau sombong berlebihan ya ada identitas kita. Jadi tidak boleh tapi semuanya yang tadi ada yang masuk lewat UTBK, yang ini masuk lewat misalnya jangan merasa bangga terhadap identitas kalian. Nah justru semua ini sama sebagai insan Tuhan. Intinya kita sama identitasnya sebagai insan Tuhan. Jadi tidak boleh merasa bangga pada satu identitas atau minder berlebihan pada identitas yang lain. Artinya mungkin seperti itu yang tadi di beberapa videonya. Kemudian di sini, nah ini konsepnya di sini setiap orang itu punya banyak identitas. Ini konsep yang pertama bahwa kita punya identitas yang banyak, lebih dari satu. Kemudian konsep yang kedua, ini kita harus gunakan apa tuh? Bisa dibaca? Gunakan. Konsep yang pertama tadi kita punya identitas yang beragam, lebih dari satu. Yang kedua, gunakan standar diri sendiri. Masih maksudnya menggunakan standar diri sendiri. Kebanyakan sekarang kita, umumnya kalian remaja ya, menggunakan standar orang lain untuk menilai diri kalian sendiri. Kita itu punya standar masing-masing. Gunakan standar diri kalian sendiri. Seperti apa? Ya. Ini ada misal seperti ini. Setiap orang itu unik, tidak bisa dibandingkan dengan yang lain. Punya sidik jari, berarti sidik jari nih. Sama atau beda? Tiap orang beda. Bahkan bayi kembar pun sidik jarinya beda. Jadi setiap orang itu unik, tidak bisa disamaratakan. Kita tidak bisa menggunakan standar orang untuk memakaikan ke diri kita, ya, karena kita adalah unik. Standar umum ini tidak bisa dijadikan patokan untuk mengukur diri sendiri. Misalkan nih, standar cantik bagaimana sih menurut kita? Yang bagaimana? Putih, 2, glowing, 3, tinggi, langsing, ya kan? Tinggi, langsing, maju, putih dan lain sebagainya. Sekarang kalau itu kita gunakan dan itu digunakan oleh iklan untuk memasang target-targetnya kepada orang yang tidak menggunakan standar untuk dirinya sendiri. Jadi yang putih kita punya brand yang cantik itu kalau
kopi, makanya banyak produk-produk skincare untuk menikah ya. Kemudian misalkan yang suka gerak diet tapi statusnya pada maju operasi plastik, misalkan kita pengen kayak gitu, misalkan punya standar kayak gitu. Nah, itu tidak bisa kita jadikan patokan ya. Nah, sekarang ya kalian perhatikan video berikut. Standar itu berbeda-beda di setiap tempat dan waktu. Kita sama-sama lihat video yang kedua. Ya, ini adalah cara untuk menjadi diri sendiri supaya nggak Yuni, seorang siswi di sebuah SMA, berasal dari keluarga sederhana. Tapi karena ingin dihormati dan diterima, Yuni mengaku sebagai anak orang kaya. Gaya besar dan bicaranya mengaku sedemikian rupa. Tapi diam-diam teman-temannya tak percaya. Bahkan mencari tahu kondisi Yuni yang sebenarnya. Akhirnya Yuni ketahuan identitas aslinya. Karena malu, akhirnya Yuni tak pernah lagi muncul di sekolahnya. Kisah Yuni ini kisah nyata. Kita bisa temui di lingkungan remaja. Rata-rata siswa hari ini merasa minder karena tidak memiliki apa yang orang lain miliki, baik itu fisik, prestasi, maupun sifat khusus. Menurut hasil FGD kami dengan para guru di tempat sekolah yang ada di Jawa Barat, bahwa dari 1 dari 4 siswa merasa minder karena fisik, dan 1 dari 5 siswa merasa minder karena tidak punya prestasi seperti orang lain. Hasil survei online kami terhadap remaja menunjukkan mereka tak mau menerima diri agar diterima dan dihargai. Bukannya sibuk menemukan dan mengenali potensi diri, mereka malah sibuk mengejar standar umum. Orang yang berkulit gelap sibuk memutihkan kulitnya karena iklan membuat standar kecantikan itu identik dengan kulit cakep. Yang keriting meluruskan rambutnya karena standar umum wanita adalah berambut lurus terurai. Jika kita sibuk mengejar standar itu, coba pikirkan beberapa hal ini. 1. Setiap orang itu unik, gak mungkin ada satu standar yang cocok untuk semua. Setiap orang bisa punya standarnya masing-masing. Kalau standar orang diamond itu mancung dan tinggi, lalu bagaimana dengan orang yang pesek dan pendek? 2. Standar itu diciptakan oleh iklan, industri, sinetron, atau budaya. Orang yang gagal membuat standar buat dirinya bakal bisa syarat empuk buat para pencipta standar. Mereka lah yang bakal jadi korban iklan dan pengaruh lingkungan. 3. Standar itu relatif. Beda tempat, beda standar. Di Mauritania, sebuah negara di wilayah Maghreb di Afrika Utara Barat, misalnya orang yang cantik adalah orang yang berbadan subur. Di Jepang yang dianggap cantik itu yang giginya tingsel. Beda waktu bisa beda standarnya. Coba perhatikan fashion dari masa ke masa. Apakah standar itu sama? Misalkan saja tahun 80-an, pria yang menjaga organ itu berkumis tebal. Apakah saat ini masih berlaku? Tapi, kalau yang sifatnya nilai moral itu universal. Sikap jujur di mana-mana dari dulu sampai nanti tetap dianggap baik dan keren. Jadi, daripada mengejar standar cantik fisik, mending membangun inner beauty. Gak usah habisin waktu apalagi sampai menipu diri untuk terlihat sesuai standar fisik yang umum. Gak usah minder, kelihatan di bawah orang lain atau sombong gak kelihatan lebih tinggi. Karena setiap orang memiliki dan tidak bisa dibandingin. Walaupun mau bikin standar dan membandingkan, buatlah standar tinggi buat dirimu sendiri. Bandingkan diri kemarin dengan dirimu hari ini. Apakah hari ini kamu lebih baik dari kemarin? Terus dorong dirimu sampai memenuhi standar best version of yourself. Ingat, kamu dilahirkan original, kamu harus mati sebagai kopian orang lain. Gimana videonya menarik? Menarik nggak? Coba kalian mau mengutarakan apa yang pendapat kalian mengenai video ini? Apa sih yang kalian dapatkan dari video tadi? Apa? Angkat tangan? Angkat tangan? Apa coba? Satu aja, satu kalimat atau satu informasi apa yang kalian dapatkan? Kita harus bisa menerima diri kita apa adanya, jangan minder karena orang lain yang bersebut. Betul. Jadi kita pengen nyanyi lagu kita ya. Aku udah sempet ya, tak harus sempet ya tuh. Akan ku syukuri apa adanya, ya betul. Harus
syukuri katanya. Jangan kita membandingkan diri kita dengan orang lain. Apa aja yang ada pada diri kita syukuri. Yang mungkin itu juga tidak dimiliki orang lain yang ada pada diri kita. Nah itu yang pertama. Yang laki-lakinya coba apa? Silakan berpendapat laki-lakinya apa lagi? Ada kata-kata di closing statementnya yang menarik menurut Ibu? Jujur itu keren. Jujur itu keren, betul. Jadi lebih baik kita memantaskan diri secara inner beauty-nya ya, inner beauty-nya, karena inner beauty itu ada nggak misalkan zaman sekarang kan jujur teh dan nggak perlu misalkan nggak kan setiap masa juga itu kan nilai-nilai itu akan tetap bernilai gitu ya. Orang jujur itu bahkan sekarang orang jujur itu sangat dicari gitu ya. Nah yang seperti itulah yang harus kita tanamkan dalam diri kita, daripada kita mempercayai kuat saja atau artifisial saja tapi dalamnya itu beauty-nya nggak ada, buat apa juga gitu ya. Nah itu yang penting. Tapi tadi yang terakhir yang menarik itu statementnya yang seperti ini tadi bilang katanya kita itu lahir original, kenapa meninggal harus ada kopian orang lain? Ya, kenapa kita harus meninggal dengan kopian orang lain? Padahal kita lahir secara original. Nah itu yang perlu kita sama-sama renungkan. Gak usah kita ingin seperti anu, lihat orang lain lebih bahagia, mungkin itu hanya kalian aja. Nah yang penting kita harus jadi diri sendiri seperti itu. Bangun prestasi dan itu. Kalau mau dibandingkan pada diri sendiri saja. Apakah kita sekarang sudah lebih baik dari yang kemarin? Itu tuh ya yang bisa diambil dari video tadi, betul ya. Jadi sudah terima kasih yang sudah memberikan pendapatnya. Lanjut lagi di sini konsep yang ketiga setelah kalian bisa menerima diri sendiri yang tadi ya, kalian gunakan standar pada diri sendiri. Yang ketiga adalah apa tuh? Belas asih pada diri atau self compassion. Kayak gimana sih ulas asihnya? Nah, lihat ya, ini kebaikan diri. Nah, ini kalian bisa wujudkan dalam tiga perilaku ya. Yang pertama itu apa? Kebaikan diri, mengekspresikan cinta dan penerimaan terhadap diri sendiri. Kemudian yang kedua apa? Kesadaran penuh. Ambil nafas yang dalam dan sadari apa yang terjadi di dalam diri tanpa menghakimi kita. Syukuri sama-sama ambil nafas yang dalam, terima bahwa diri kita sudah sangat sempurna Allah ciptakan ya. Kemudian yang ketiga apa? Tata hubungan, memperluas kesadaran diri kita kepada semua makhluk dan mengakui bahwa setiap orang pasti mengalami hal yang sulit. Nah ini manfaatnya mencintai diri sendiri. Satu, mengurangi stres, kecemasan dan depresi. Yang kedua, meningkatkan kebahagiaan. Yang ketiga, dalam manajemen konflik. Jadi jangan apa-apa dibawa stres karena kita sudah menerima kekurangan diri kita. Let it flow saja ya. Jadi ini saja. Sekarang yuk aplikasinya yuk kita buatkan tindakan konkret di sini. Silahkan kita sama-sama ucapkan terima kasih dan penghargaan terhadap diri kita masing-masing. Silahkan kalian bilang ke diri sendiri terima kasih, sok sambil dipegang dadanya, sambil dipegang dirinya. Terima kasih. Sok sama kata-katanya sudah menjadi buat, sudah bisa stop sampai sekarang, sudah bisa buat sampai sekarang. Ya jangan lupa itu harus kita kasih. Kalau orang lain kita dikasih terima kasih, kenapa ke diri sendiri lupa? Ya sudah kuat, sudah bisa menjalani sampai hari ini. Itu yang tadi ya, yang kedua kemudian silakan kalian ucapkan terima kasih. Nanti kalau orang tua pulang sekolah bilang terima kasih ke orang tua. Sekarang kalian terima kasih dulu kepada teman kalian yang selalu membantu kalian di saat kalian membutuhkan. Bestie kalian yang silakan kalian terima kasih. So bilang terima kasih kepada temannya. Mau dibangun boleh. Teman kalian ini
Ya, yang tadi sekarang yang terakhir silakan coba nanti kalian bisa saja di kelas ya tentang identitas kalian sebanyak mungkin, nama kalian, hobi dan lain sebagainya, fakta tentang kalian dilahirkan sebagai anak keberapa dari berapa bersaudara dalam kertas lomba ya. Nanti kalian buatkan seperti itu. Ya, ada yang mau ditanyakan sampai saat ini, sampai sekarang ini selesai Bu? Nah, ini udah selesai. Ada yang mau ditanyakan tidak? Tidak ada. Paham? Gimana pelajaran hari ini? Senang nggak? Ada yang mau ditanyakan tidak? Ada yang punya? Alhamdulillah kalau ada pelajaran yang bisa kalian ambil. Apa tuh pelajarannya? Dan ceritain diri sendiri itu. Apalagi harus bisa bersyukur. Apalagi ya percaya diri tadi. Terus apa lagi? Identitas itu banyak. Kemudian harus kita gunakan standar diri sendiri. Mulai sekarang jangan memandang lagi orang lain, kita pakai gunakan pada standar pada diri sendiri. Setiap orang itu berbeda. Aini dengan sifatnya yang luar biasa rajinnya, selalu menghafal teman-temannya, bahkan menghafal temannya yang misalkan nangis dalam beberesnya. Kemudian Reva dengan segala keunikannya, Reva dengan yang apa-apa selalu bilang ke ibu ya, apa-apa itu bagus ya, bilang ke ibu. Kemudian Siti dengan apa, Aziza dengan Aziza dengan segala apa, Bu kalau ini gak bisa gimana namanya, semuanya juga unik ya, semuanya unik. Silakan kalian sudah menerima dan kemudian kalian berterima kasih. Jangan lupa yang ketiga, berterima kasih kepada diri sendiri, kepada orang tua, kepada teman, kepada sahabat yang sudah menemani kalian sampai saat ini. Semangat, semangat ya. Kita boleh minum-minum lagi ya. Lebih baik kita berprestasi saja daripada menggunakan standar pakai seperti itu ya. Mungkin seperti itu yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Nanti kita ketemu lagi di pertemuan selanjutnya. Mulai dari hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya menuntut ya SMK bisa, boleh ya? SMK bisa. Bisa. Terima kasih teman-teman. Ya, ya.